Pembukuan sederhana adalah sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Membuat rekening berbeda, yakni satu untuk uang pribadi dan satu untuk uang usaha. Apabila usaha masih kecil, maka yang perlu disiapkan dua dompet yang berbeda, yakni satu dompet pribadi dan satu untuk usaha. Yang kedua, memposisikan diri sebagai pegawai dalam pembukuan usaha. Pada pembukuan yang akan saya buat, saya memposisikan diri saya sebagai pegawai dan mendapatkan gaji. Hal ini dilakukan agar keuntungan yang didapatkan dari usaha tidak diambil semua dan bisa diputar kembali, dan untuk mengembangkan usaha dengan menambah modal usaha. Tutorial pembukuan keuangan sederhana dengan menggunakan buku kas. Tahap yang pertama, mengetahui yang termasuk pemasukan dalam pembukuan. Nah, di sini ada setoran awal atau awal modal, yaitu sejumlah uang yang dibutuhkan dan akan digunakan untuk memulai suatu usaha untuk pertama kalinya. Hasil penjualan atau pendapatan adalah uang atau pendapatan yang diterima dari penjualan. Penerimaan piutang, uang yang diterima dari penjualan hari ini namun baru dibayar oleh pembeli esok harinya. Tambahan modal atau meminjam atau hutang adalah uang yang kita pinjam atau hutang dari pihak lain untuk digunakan sebagai modal tambahan. Selanjutnya, tahap 2, mengetahui yang termasuk pengeluaran dalam pembukuan. Yang pertama ada pembelian, yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan seperti peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya, pembayaran listrik dan lain-lain, yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar listrik dan kebutuhan yang menunjang usaha. Kemudian ada biaya transportasi, yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar transportasi yang digunakan untuk penunjang usaha. Selanjutnya, pembayaran hutang, yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk mengembalikan uang yang telah kita pinjam ke bank ataupun orang lain. Selanjutnya, tahap 3, melakukan pencatatan transaksi pada usaha. Apabila ada pengeluaran, maka saldo akan berkurang. 500.000 dikurang 450.000, maka saldonya 50.000. Apabila ada pemasukan, maka saldo akan bertambah. Saldo 20.000 ditambah pemasukan 1 juta, jadi saldonya 1.020.000. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kita untung atau rugi, maka kita membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa dibuat harian, mingguan, ataupun bulanan. Di sini saya membuat laporan laba rugi toko sembako per 3 hari. Laporan laba rugi adalah jumlah seluruh penerimaan dikurang jumlah seluruh pengeluaran, yakni penerimaan 1.650.000 dikurang pengeluaran 700.000, maka hasilnya yaitu laba atau keuntungan bersihnya 950.000. Mengapa laporan laba rugi berbeda dengan saldo akhir pada buku kas? Karena tujuan laporan laba rugi untuk melihat keuntungan atau kerugian yang kita dapat, sehingga yang dihitung dari laporan laba rugi yaitu penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan di laporan buku kas yaitu semua catatan transaksi yang dilakukan dari modal awal dan tambahan modal. Tahap terakhir dari pembukuan sederhana yaitu melakukan pengecekan kembali. Cara mengecek apakah perhitungan laporan laba rugi yang telah kita lakukan benar atau salah yaitu dengan melihat modal awal 500.000 ditambah laba bersih 950.000 ditambah modal tambahan 200.000. Jadi jumlahnya 1.650.000. Apabila laporan laba rugi hasilnya sama dengan laporan buku kas, maka perhitungan laba rugi yang kita lakukan benar. Apabila laporan laba rugi dengan laporan akhir buku kas tidak sama, maka kita harus melakukan pengecekan kembali. Tahap selanjutnya yaitu pembukuan sederhana dengan menggunakan aplikasi buku warung. Aplikasi buku warung adalah aplikasi pembukuan yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pemilik usaha dalam mencatat pembukuan usahanya.
Fitur-fitur buku warung ada 9, yaitu catat utang dan piutang, catat penjualan dan pendapatan, catat pemasukan dan pengeluaran, mengetahui siapa yang belum bayar utang, kirim tagihan, dan yang paling terakhir gratis. Yang pertama, download aplikasi buku warung di Play Store. Setelah aplikasi buku warung dibuka, maka akan muncul daftar akun dengan menggunakan nomor telepon. Setelah memasukkan nomor telepon, maka kode verifikasi bisa dikirim lewat SMS ataupun WA. Kemudian masukkan kode verifikasinya. Di sini saya memasukkan nama usaha saya, Warung Sembako. Kemudian pilih tipe usahanya. Sesuaikan tipe usahamu. Untuk mencatat transaksi, maka klik tambah transaksi. Maka muncul pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan di sini saya memasukkan 500.000, kemudian disimpan. Dia simpan transaksi, akan muncul transaksi berhasil dicatat. Kemudian untuk menambah pengeluaran, maka dicatat di sini 150.000, kemudian simpan transaksi. Maka akan muncul transaksi berhasil dicatat. Untuk mencatat utang, maka klik catat utang. Kemudian klik tambah pelanggan, ini nanti muncul di pencarian nomor kontak. Di sini saya mencatat utang 50.000, kemudian disimpan. Setelah utang dibayar, maka simpan utang piutang. Maka akan muncul utangnya lunas. Semoga tutorial pembukuan sederhana dengan menggunakan buku kas dan aplikasi buku warung bermanfaat. Terima kasih.